Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Marlina, NPM 2175314 dari kelas MI 4A. Di sini saya akan mengerjakan tugas paket tracer 13.5.2 mengenai wireless teknologi exploration physical mode. Sebelum kita mengerjakan paket tracer ini, kita akan mengisi user profile terlebih dahulu, yaitu nama, dan juga email. Baik, pada paket tracer ini memiliki addressing table yang dimana terdapat device. Itu pada corporate office-nya terdapat corporate router, corporate server, corporate WLC, lalu ada LAP C1 to C6, kemudian juga terdapat laptop. Lalu pada branch office terdapat branch router, branch server, branch WLC, dan juga LAP B1 to B6. Lanjut, pada central office atau CO terdapat CO server, seluler, dan juga CO router dan cell tower 0 sampai 5. Kemudian pada setiap device memiliki interface, IP address, subnet mask, dan juga default gateway. Lanjut saja, pada paket tracer ini terdapat objektivitas atau tujuan. Part 1, explore the wireless network atau jelajahi jaringan nirkabel. Part 2, add Wi-Fi connectivity to a boardroom atau menambahkan konektivitas Wi-Fi ke ruang rapat. Part 3, add wireless connectivity to a coffee shop in cellular dead zone. Atau tambahkan konektivitas nirkabel ke kedai kopi di zona mati seluler. Dan yang terakhir, part 4, add wireless connectivity to a home office atau menambahkan konektivitas nirkabel ke pusat kantor. Kemudian di sini juga terdapat background atau latar belakang yang dimana XYZ Corporation memperluas kemampuan jaringan mereka untuk memungkinkan peningkatan konektivitas di kantor lokal mereka, serta konektivitas bagi mereka yang ingin bekerja dari jarak jauh. Dalam aktivitas mode fisik pelacak paket ini, kita telah diminta untuk membantu rencana ini dengan meninjau kemampuan jaringan saat ini dan menambahkan fungsi nirkabel sebagaimana yang diperlukan. Kemudian di sini terdapat note atau catatan yang dimana pada aktivitas ini tidak dinilai. Jadi kita hanya tes konektivitas yang dapat digunakan untuk memvalidasi koneksi dan konfigurasi fisik. Kemudian lanjut kita ke introduction. Part 1, explore the wireless network atau jelajahi jaringan nirkabel. Pada part 1 ini kita akan menjelajahi jaringan nirkabel dan memverifikasi konektivitasnya. Kemudian di sini terdapat catatan bahwa referensi sinyal nirkabel dan seluler aktif dalam aktivitas ini. Namun, kita dapat mematikannya dengan mengklik
View wireless signal atau CTRL plus Shift plus W di toolbar biru atas ini. Klik. Nah. Kemudian kita ke step 1, explore the topology atau jelajahi topologi. Pada bagian A ini di physical mode kita akan melihat ada 5 lokasi corporate, yaitu terdapat corporate office, branch office, kemudian home office, lalu ada juga coffee shop dan central office. Kemudian di sini terdapat pertanyaan, bagaimana 4 kantor ini saling terhubung dan mereka menggunakan kabel apa? Dari corporate office ke central office menggunakan kabel fiber, lalu dari corporate office ke branch office menggunakan kabel fiber juga. Kemudian dari home office dan coffee shop belum terhubung ke central office. Lanjut kita ke bagian B. Navigasi ke dalam corporate office. Kita akan melihat ada berapa LWAP yang terhubung ke wiring cost. Kita klik corporate office. Kemudian kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat 6 LWAP yang terhubung ke wiring cost. Kemudian di sini terdapat pertanyaan, bagaimana LWAP bisa terhubung dengan internet? Jadi dia bisa terhubung menggunakan kabel copper straight through di setiap WLAP-nya. Lanjut pada bagian C, navigate into the CO wiring cost. Atau terdapat pertanyaan di sini, bagaimana cell tower bisa terhubung ke central office? Kita ke Home City, lalu kita lihat di sini. Jadi bisa terhubung dia menggunakan kabel koaksial. Kemudian yang D, navigasi pada branch office. Kita ke branch office. Kemudian kita lihat di sini terdapat 5 LWAP yang terhubung dan dia menggunakan kabel copper straight through pada setiap LWAP-nya. Lanjut kita ke step 2, verify connectivity.
Yang A ini verifikasi connectivity, navigasi ke corporate office. Kita ke home city, lalu ke corporate office. Kemudian kita klik corporate office wiring cost. Kemudian kita klik laptop, lalu desktop, kita ke command prompt, lalu uji testing dari IP branch office server menggunakan IP 192.168.2.10. Nah, di sini berhasil uji testing. Kemudian kita uji testing menggunakan IP Central Office dengan IP 192.168.5.2. Nah, di sini juga berhasil ya. Kemudian kita ke home city. Nah, di sini dekat cell tower terdapat smartphone, kita klik. Lalu kita ke desktop, kemudian ke command prompt. Lalu kita uji testing menggunakan IP Central Office ping 172.16.1.1. Nah, di sini berhasil. Kemudian kita ping menggunakan IP Corporate Office Server 192.168.1.10. Nah, di sini juga berhasil. Kemudian kita close. Lalu di sini terdapat pertanyaan, apa perbedaan dari koneksi fisikal antara smartphone 1 dan corporate office server? Dari smartphone ke cell tower, dari cell tower ke central office menggunakan kabel koaksial, sedangkan dari corporate office ke central office menggunakan kabel fiber. Kemudian kita lanjut ke part 2. Add Wi-Fi connectivity to a boardroom atau menambahkan konektivitas Wi-Fi ke ruang rapat. Jadi pada part 2 ini kita akan menyediakan konektivitas untuk perangkat di dalam ruangan itu. Lanjut kita ke step 1,
Install a new LAPPT device to provide coverage for the new boardroom, atau pasang perangkat LAPPT baru untuk menyediakan ruang rapat baru. Kemudian kita ke branch office. Nah, di sini terdapat inventory shelf. Kita klik and drag, pindahkan ke boardroom. Kemudian kita klik inventory cell tadi. Lalu di sini terdapat modul access point power adapter, kita hubungkan. Setelah itu kita ke config. Lalu ke setting. Nah, di sini display name-nya masih LAPPT, kita ganti menjadi LAPB6. Kemudian kita ke .11 radio 0. Nah, di sini coverage range-nya kita ganti menjadi 75,00 meter. Kemudian kita close. Kemudian kita sambungkan dari inventory cell tadi ke branch office wiring post menggunakan kabel copper straight through. Gigabyte Ethernet 0, kemudian ke sini pilih rak, lalu akan fast Ethernet 0/22. Kemudian lanjut kita ke step 2, verify connectivity. Yang bagian A ini kita ke boardroom, lalu kita klik laptop, lalu ke desktop, kita pilih IP configuration. Kita ke static dulu, lalu DHCP. Kita tunggu request IP address-nya. Nah, di sini DHCP-nya masih valid. Kemudian kita close, lalu kita ke command prompt. Kita uji tes ping menggunakan ping default gateway 192.168.2.1. Kita coba lagi ping 192.168.
192.2.1. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita tes ping menggunakan IP corporate server 192.168.1.10. Nah, di sini juga berhasil. Kita close. Lanjut, Say. Kemudian lanjut ke part 3, add wireless connectivity to a coffee in a cellular dead zone. Atau tambahkan konektivitas nirkabel ke kedai kopi di zona seluler. Pada part ini, kedai kopi telah dibuka di Home City, tetapi saat ini tidak ada layanan seluler di area ini. Jadi tugas kita adalah menyediakan layanan seluler untuk pelanggan dan karyawan di kedai kopi. Lanjut kita ke step 1. Connect a new cell tower. Kita ke Home City. Kemudian kita konekkan cell tower coffee shop ke central office. Kita ke konektivitas, connection, lalu kita pilih kabel koaksial dari cell tower koaksial ke central office, table, central office server, lalu koaksial 0/3. Kemudian lanjut ke step 2, tether a laptop to the smartphone. Bagian ini klik coffee shop. Kemudian kita lihat di atas meja ini terdapat sebuah laptop dan juga smartphone. Lalu kita klik smartphone. Lalu kita ke config. Kemudian ke 3G atau 4G cell 1. Kemudian di sini sudah terdapat di smartphone 1 ini telah menerima IP address yaitu 172.16.1.101. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0.
Kemudian kita ke setting. Lalu pada cellular tethering-nya kita checklist on. Kemudian nah, di sini juga sudah mendapatkan default gateway-nya 172.16.1.1 dan DNS servernya 192.168.1.10. Kemudian kita ke desktop, lalu kita pilih Bluetooth. Kemudian port statusnya kita checklist on. Nah, di sini sudah mendapatkan IP address-nya 172.20.10.1. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.240 dan cellular tethering Bluetooth-nya sudah tercentang on. Kemudian kita close. Lalu selanjutnya kita klik laptop. Kemudian kita ke desktop, lalu ke Bluetooth, kita port statusnya kita on-kan. Kemudian kita ke discover, kita klik smartphone 1, lalu pair, lalu yes. Kemudian kita klik smartphone, config, setting, kita ke laptop, lalu kita klik smartphone 1, lalu klik tether, kemudian kita close. Selanjutnya kita uji konektivitas menggunakan IP ping 172.16.1.1. Bukan di sini berarti. Ping 172.16.1.1. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita ping IP 192.168.1.10. Nah, di sini juga sudah berhasil ya. Kemudian kita close. Kemudian lanjut kita ke part 4, add wireless connectivity to home office.
yang dimana pada part 4 ini seorang pekerja jarak jauh untuk XYZ Corporation baru saja pindah dan rumah barunya belum memiliki pengaturan jaringan. Jadi tugas kita adalah menyiapkan jaringan untuk menyediakan akses nirkabel ke seluruh rumah dan konektivitas ke kantor korporat. Lanjut kita ke step 1, select and cable the device atau pilih dan kabel perangkat. Kita ke Home City. Lalu kita ke Home Office. Kita klik Home Office. Nah, di rak belakang meja kursi ini terdapat wireless router dan juga kabel modem. Kemudian di depan sofa terdapat sebuah laptop. Lanjut kita ke B. Klik connection, lalu pilih kabel Copper Strike Through. Ke connection, lalu kita pilih kabel Copper Strike Through. Lalu kita konekkan dari kabel modem ke wireless router menggunakan port 1 pada kabel modem, kemudian di wireless router menggunakan internet. Kemudian kita ke Home City. Lalu kita konekkan dari Home Office ke Central Office menggunakan kabel koaksial. Home Office, lalu kita milih kabel modem port 0. Lalu Central Office Bank, kemudian rak, lalu CMTS, kita pilih koaksial 7. Lalu selanjutnya configure the wireless router. Kita ke Home Office, kemudian kita klik wireless router. Lalu kita ke wireless router, kemudian kita ke tab GUI, kemudian kita pilih internet connection type-nya menjadi automatic configuration DHCP. Kemudian kita ke network setup, menggunakan IP address 192.168.0.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0, kemudian DHCP servernya enable, starting IP address-nya 192.168.0.100, dan yang terakhir maximum number of user-nya 50.
Kemudian kita ke tab status, kita klik. Nah, di sini pada internet connection-nya sudah mendapatkan internet IP address-nya 192.168.6.2, subnet mask-nya 255.255.255.252, default gateway-nya 192.168.1.6.1, DNS 1-nya 192.168.1.10 dan connection type-nya automatic configuration DHCP. Lalu kita ke wireless. Pada bagian 2.4 GHz, bagian network name SSID-nya kita ganti menjadi home sweet home. Lalu kita ke save setting. Setelah itu kita ke tab wireless security. Pada wireless security 2.4 GHz, security mode-nya kita ubah menjadi WPA2 personal. Kemudian save setting. Kita isi passwordnya terlebih dahulu. My secure. Lalu save setting. Kita close. Kemudian kita ke step 3, verify connectivity. Kita ke laptop, kita klik laptop, kemudian kita ke config, lalu ke wireless 0. Nah, di sini SSID-nya masih default, kita ganti menjadi home sweet home. Kemudian authentication-nya kita ubah WPA2 PSK dan password-nya my secure net. Lalu kita ke desktop, kita lihat IP configuration-nya. Kita ubah ke static dulu, lalu DHCP. Kita tunggu request IP address-nya. Nah, di sini DHCP request successful, yang dimana IP address-nya 192.168.0.100, subnet mask-nya 255.255.255.0, lalu default gateway-nya 192.168.0.1 dan DNS servernya 192.168.0.10. Lalu kita close. Kemudian kita tes ping ke command prompt. Kita uji tes ping menggunakan IP Central Office Router J1/0 dengan IP-nya
192.168.6.1. Kita tunggu request. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian lanjut kita menggunakan IP corporate office server 192.168.1.10. Lalu yang terakhir IP dari branch office server dengan IP 192.168.2.10. Nah, di sini juga sudah berhasil. Kemudian di sini terdapat pertanyaan reflection. Yang dimana pertanyaan 1, apa manfaat keseluruhan yang diberikan teknologi nirkabel kepada pengguna akhir? Jadi, teknologi menyediakan akses tanpa kabel ke sumber daya jaringan yang membebaskan pengguna dari batas fisik jaringan kabel tradisional. Kemudian, pertanyaan yang kedua ini, bentuk jaringan nirkabel manakah yang paling menguntungkan? Jadi, teknologi nirkabel tidak boleh dilihat sebagai satu lawan satu, melainkan bagaimana mereka secara kolektif dapat berkontribusi pada tujuan keseluruhan untuk menyediakan akses tanpa kabel ke sumber daya jaringan. Kemudian, contoh bagus dari hal ini terlihat pada aktivitas di mana Bluetooth digunakan untuk menambahkan komputer laptop ke ponsel cerdas yang kemudian menggunakan teknologi seluler untuk menyambungkan kembali ke CO dan akhirnya ke sumber daya yang diinginkan. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana masing-masing kelompok berikut dapat memperoleh manfaat dari berbagai teknologi nirkabel yang disajikan dalam kegiatan ini? Contohnya ada murid, pramuniaga, insinyur litbang, dan eksekutif perusahaan. Semua kelompok dapat menikmati manfaat yang sama dari teknologi nirkabel seperti Bluetooth, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi jarak pendek dengan perangkat jaringan dan periferal. Lalu seluler dapat untuk memiliki akses tanpa kabel jarak jauh ke sumber daya jarak jauh tanpa harus berada di lokasi yang memiliki Wi-Fi atau akses fisik. Lalu yang ketiga, Wi-Fi, yang dimana teknologi ini memberikan manfaat yang sama seperti teknologi seluler, tetapi terbatas pada jarak yang lebih pendek dan biasanya di bawah kendali bangunan fisik. Itu tidak memiliki jangkauan yang sama dengan teknologi seluler yang sering memaksa orang untuk berpindah ke lokasi fisik jika Wi-Fi disediakan sehingga mengurangi mobilitas pengguna. Nah, baik, di sini saya telah melakukan uji testing. Kemudian kita ke Home City. Baik, di sini saya telah mengerjakan paket tracer 13.5.2. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya kerjakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.